Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sekalian, selamat datang kembali di tutorial Android Studio bersama saya Benny, dan kali ini kita akan melanjutkan proyek kita yang kemarin. Nah, jadi yang kemarin kan kita sampai pada ini sampai pada tahap ketujuh, yaitu kita berhasil memasukkan data ke database melalui activity sign up ini ya. Oke, nah untuk tutorial kali ini, kita akan melakukan coding untuk tombol login ini ya. Nah, jadi kan misalnya nih aplikasinya mulai dari prosesnya kan registrasi tuh, user menggunakan aplikasi, kemudian dia registrasi melalui sign up ini, kemudian datanya berhasil disimpan ke database kan. Nah, kemudian si user tersebut akan melakukan login. Nah, dan di sini kita akan ngodingnya. Kita akan membuat tombol go ini, ketika ditekan nanti akan dilakukan validasi ya. Kalau username-nya dan passwordnya benar, maka nanti eh, apa maka nanti sistem akan meneruskan, atau nih tampilannya akan ke dashboard. Tapi kalau username dan passwordnya salah, maka nanti muncul pesan kesalahan atau pesan error. Oke, gimana cara bikinnya? Yuk kita langsung ke Android Studio saja. Nah, pertama-tama di sini kita akan membuat activity baru ya, namanya adalah dashboard. Oke, teman-teman bisa klik kanan di bagian sini, app, kemudian masuk ke rest, kemudian di bagian layout sini klik kanan, new activity, kemudian empty activity. Kita kasih namanya dashboard. Oke, dashboard ini biasanya seperti ini ya. Fungsinya itu kayak link home gitu ya. Jadi semua menu itu ditampilkan di dashboard nantinya. Finish. Oke, untuk dashboard ini kita supaya mudah dikenali ya, kita mudah mengenalnya, kita coba tambahkan text view saja. Text view seperti ini. Oke, kasih constraint atas, bawah, kiri, dan kanan. Kemudian kita rubah atribut teksnya menjadi ini activity dashboard, atau ini aja deh, nggak usah ini, ada ini ya, activity dashboard, supaya kita mengenali bahwa ini adalah activity dashboard. Oke, selanjutnya kita akan langsung ngoding ke loginnya ya. Ini kita close aja, login. Jadi kita menggunakan dua buah file ini saja. Oke, kemudian kemungkinan saya ini butuh contekan ya. Jadi saya akan buka contekan di sini. Oke, teman-teman. Nah, pertama-tama kita akan bikin fungsi ya. Fungsi di sini di login.java. Nama fungsinya adalah login, public void, kemudian login, kemudian v besar enter, v kecil enter, kurung kurawal buka enter. Kemudian kita pengen nih mengambil nilai dari nah gini saya jelaskan ya. Nah, fungsi dari coding ini, instruksi ini adalah kita mengambil nilai dari username ya, mengambil nilai dari username untuk nantinya kita validasi. Kita membuat variabel string dengan nama variabel txt username yang nilainya diambil dari ini username dengan ID ini. Nah, gitu ya. Gitu. Jadi kita bikin variabel baru namanya txt username, nilainya diambil dari komponen username, komponen view username, atau edit text lah ya, edit text username. Oke, kemudian kita ambil juga passwordnya, Ctrl D ya untuk mempersingkat codingnya. Password. Nah, gini. Kemudian di sini password sesuaikan saja. Oke, selanjutnya kita ngapain? Nah, selanjutnya kita bikin sejenis sambungan ke database. Database reference, kemudian kita bikin sambungan ke database, kemudian Firebase, kemudian get instance ya, get instance, kemudian get reference, kemudian
get apa nih, reference oh sudah maaf salah, di dalam sini tb user. Oke. Nah, di sini saya mau jelaskan dulu dari mana asal dari tb user. Jadi kan kita kemarin sudah bikin database ya. Nah, databasenya berupa Firebase. Teman-teman bisa cek di bagian browser sini. Kemudian cari Firebase console.firebase.google.com. Di sini kita sudah bikin project namanya Bullsrun. Klik Bullsrun, kemudian lihat di menu real time database. Kemudian teman-teman bisa lihat di bagian sini kita sudah bikin database. Nah, dan sini ada tabel user tb_user ya. Saya nyebutnya tabel ya, padahal itu namanya adalah child atau field ya, field tb user. Di dalamnya sudah dimasukkan beberapa data. Nah, kalau teman-teman bingung, ini sudah saya jelaskan pada tutorial sebelumnya ya. Jadi bisa diulang atau ditonton kembali videonya. Oke, ini tb user itu diambil dari field ini ya, field atau child tb user. Jadi kita di sini fungsinya adalah kita mengambil tabel yang namanya tb user. Seperti itu kira-kira. Kemudian kita akan mengecek query. Nah, ini sudah mulai mirip kayak MySQL ya. Cek user. Gini aja, pakai bahasa aslinya aja. User, apakah usernya itu ada gitu ya. Oke, nilainya adalah dari variable reference tadi. Order by child. Oke, di sini phone itu nomor telepon ya. Nanti saya jelaskan kenapa gitu. Equal to txt username. Oke. Nah, teman-teman, jadi kenapa di sini phone? Ini sebenarnya reference order by child. Ini maksudnya di dalam sini adalah primary key ya, primary key. Nah, primary key kita namanya di sini adalah phone. Ini nilai 0, 0, 1, 2, 3 ini primary key. Nah, dan itu diambil dari field phone sebenarnya. Jadi kita nanti loginnya masuk dengan cara memasukkan username berupa phone, nomor telepon gitu ya. Nah, makanya di sini makanya di coding ini kita masukkan childnya, primary key-nya adalah phone, nomor HP. Oke, kemudian oh ya, seterusnya nih, kalau data ditemukan kita ngapain? Nah, cek user tadi. Kalau datanya ditemukan, pilih yang ini ya, add listener for single value, enter aja. Kemudian new value event listener, enter, otomatis muncul yang ini. Kemudian ini saya ini deh. Kayaknya kegedean gitu ya. Oke, supaya mudah. Oke, kurang lebih seperti ini. Nah, kemudian di sini teman-teman. Nah, di sini ya, saya jelaskan dulu dari snapshot ini. Nah, jika snapshot tuh data dari database ya. Ini nilai, ini snapshot tuh ini nih. Nih, snapshot yang ada di sini adalah yang ini. Nah, itu adalah parameter sebenarnya. Kalau data atau snapshot ditemukan di database, artinya username-nya yang dimasukkan tadi ditemukan, maka pertama kali kita kita buat sebuah variabel bernama db password. Ini saya bedakan ya dengan itu, yang mana snapshot nilainya adalah sama dengan child stay username. Nah, nanti saya jelaskan fungsinya. Child dot password dot get get value dalam kurung string dot class.
Oke, titik koma. Nah, di sini kita ngapain? Nah, teman-teman, jadi di sini kita setelah datanya ditemukan, maka kita membuat password dulu. Membuat variabel password yang nilainya adalah anak dari primary key. Maksudnya apa ya? Nilainya adalah anak dari primary key. Kan txt username ini kan primary key-nya, yaitu nomor HP tadi ya, phone number nih. Jadi passwordnya itu ada di dalam txt username yang nilainya password, yang nilainya phone number. Nah, nilainya adalah password sini. Aduh, saya ulangi lagi. Buat variabel yang nilainya adalah anak dari nomor HP yang kita masukkan. Nomor HP-nya misalnya 00123. Berarti dia akan memeriksa tabel user, kemudian mencari field dengan nomor HP 00123 ini. Kemudian dia akan mencari anaknya atau rekannya yang fieldnya adalah password. Salah, yang fieldnya adalah password. Oke. Nah, jadi dari phone number dia akan mencari field password, dan dia akan mendapatkan value atau nilai dari field password ini yang disimpan ke DB password, gitu ya maksudnya. Sekali lagi saya jelaskan, kita membuat variabel bertipe string. Nama variabelnya adalah DB password yang nilainya itu diambil dari primary key. Primary key-nya apa tadi? Contohnya 00123, diambil field passwordnya, cari field passwordnya ini, kemudian cari nilainya. Cari nilainya berarti nilainya adalah admin ini ya, bagiannya ya. Oke, kemudian nilai tersebut, nilai admin ini disimpan ke variabel yang bernama DB password. Nah, kira-kira gitu penjelasannya. Oke, kemudian kita di sini mengecek apakah password yang dimasukkan DB password, apakah password yang dimasukkan oleh si pengguna dan password ini, jadi password yang di sini dan password yang di sini itu apakah sama gitu ya. Equals to txt password. Nah, bisa dilihat kan apakah password yang ada di database ini, yaitu DB password, sama dengan password yang dimasukkan oleh pengguna, yaitu txt password. Txt password kan txt password yang ini ya nilainya. Oke, kalau dia sama, nah maka kita akan mengambil semua nilai semua data yang ada di database ini. Nah, datanya apa aja? Email, fname, password, phone, dan uname. Kalau nilai passwordnya sama, tadi gimana? Tadi ambil semua data yang ada di database. Cara ngambilnya gimana? Oke, jadi kita sama seperti kita bikin variabel ini, Ctrl C ya. Kita bikin variabel untuk menampung nilai database-nya. Saya kasih di sini db fname untuk menampung nilai yang diambil dari database. Jadi db ini fungsi ini, nama awalan db itu menunjukkan bahwa variabel yang kita bikin sekarang, yaitu db fname ini, nilainya adalah diambil dari Firebase dari sini gitu. Kalau saya kasih nilai nama variabel fname aja, nanti bisa bingung ya, karena kalau fname itu kan ada juga nih, kayak di sini juga ada fname, jadi sebagai pembeda aja ada db-nya. Oke, kemudian kemudian childnya, nah ini fieldnya apa? Fieldnya tadi fname ya. Untuk bagian ini ini primary key, kemudian ngambil field yang di dalamnya gitu ya. Jadi primary key-nya tetap sama. Ada berapa kali? 3 kali lagi ya. Ctrl D 3 kali berarti 1 2 3. Kemudian kita sesuaikan di sini db setelah setelah fname itu ada apa tadi? Setelah fname ada uname ya, ada uname, kemudian ada email,
kemudian ada font, ya kan, font. Nah, berarti di sini juga sama. Di sini ada uname, kemudian di sini email, kemudian di sini font. Nah, jadi yang harus sesuai dengan database ini, yang harus sesuai dengan field database ini adalah bagian ini ya, bagian yang hijau-hijau ini. Nah, adapun nama variabel ini terserah teman-teman mau bikin namanya apa, mau db ke, mau apa, database ke, mau data fname ke, nggak masalah. Yang penting bagian ininya yang harus sama persis tulisannya dengan nama-nama field yang ada di sini. Oke, ini sudah. Kemudian kita nih, oke, kita akan bikin instruksi yang mengalihkan pengguna ke dashboard kalau database dan kalau apa, username dan passwordnya sudah ditemukan dan benar gitu ya. Oke, di sini. Ya, jadi pindah ke activity lain itu menggunakan intent, pindah ke activity lain gitu ya. New intent, kemudian kita pindah dari login.this menuju apa? Menuju dashboard, ya kan? Menuju dashboard.class. Oke, titik koma. Nah, tapi kita pindahnya itu kita bawa data-data yang ada di database, yang kita ambil di database ini. Nah, maka untuk membawa database itu harus ada extra, put extra fname, name. Oke, data name nilainya adalah db fname gitu, dan seterusnya. Ada berapa data tadi? Ada 5 ya, fname, username, kemudian email, phone, dan password. Oke, di sini berarti uname ya, uname, kemudian email, kemudian apa, phone, dan password gitu ya. Oke, kita sesuaikan nih, db uname, db email kan, kemudian db phone, dan di sini apa, db, oh ini db password ya, password. Oke, kalau sudah kita sudah siap untuk pindah dari login ke dashboard dengan membawa data-data yang diambil dari database. Kita sudah siap, maka kita tinggal pindah activity ya, intent. Oke. Nah, oke, jadi di sini seharusnya kalau datanya ditemukan, harusnya dia sudah pindah intent. Kita uji ya, kita uji. Tapi sebelumnya nih, pada bagian activity XML, login activity XML, ini harus kita setting on click-nya untuk tombol go ini. Coba cari atribut on click. Oke, login ya. Oke, kalau sudah, dia oke saja. Oke, di sini. Oke, kita lihat di sini apa? Nah, username-nya saya bilang tadi pakai nomor HP kan. Nomor HP boleh pakai yang ini atau boleh pakai ini, sama aja. Jadi dia nggak pakai username ini. 00123, kemudian passwordnya pakai yang ini ya, yang ini nggak usah, admin ya. Nih saya kasih lihat, kalau dia berhasil dia harusnya ke dashboard. Tunggu sebentar. Nah, berhasil kan, dia pergi ke dashboard. Ini berarti coding kita barusan berhasil. Tapi sayangnya kalau ini masih belum komplit. Nah, kalau datanya salah kan, for ID apa, ID dengan nilai 001235 ini nggak ada kan. Harusnya kalau kita klik go itu ada pesan error. Nah, tapi yang kita nggak muncul pesan error kan. Nah, cara menambahkan pesan errornya gimana? Nah, oke teman-teman, gini. Jadi pesan errornya itu ditambahkan di sini. Ini kalau data ditemukan, maka nggak akan ada error ya. Tapi kalau ada error gimana? Maka kita tambah else di sini. Else nih. Ini if, ini lihat fungsi if ini ya. Jika password benar. Nah, tapi kalau passwordnya nggak benar, jika password salah gitu kan, maka tampilkan pesan error. Nah, menampilkan pesan error caranya gini,
password dot apa set error password salah gitu ya. Kemudian di sini kita kasih fokus password dot request focus kayak titik koma. Nah, fungsinya gimana? Coba kita lihat. Saya akan jelaskan di sini. Oke, fungsinya gimana? Nih, misalkan tadi ID-nya 00123. Ini ID-nya benar kan? Karena ada di sini 00123. Oke. Nah, saya buka ini dulu. Tapi passwordnya salah. Harusnya passwordnya admin. Ini saya kasih admi aja. Admi. Nih, kalau passwordnya salah, seharusnya nanti di bagian password ini akan ada pesan error. Go, tunggu sebentar. Nah, fungsi dari set error ini adalah menampilkan password salah ini, kalimat password salah, dan fungsi request focus ini adalah menjadikan nih kotak ini berwarna merah. Itu fungsi request focus, gitu ya. Nah, mudah-mudahan teman-teman paham. Nah, oke, ini untuk password kita bikin, tapi username-nya belum ya. Maka kita tambahkan. Tambahinnya di mana? Oh, gini, nambahinnya di sini. Saya lihat kok contekan juga. Oke, nambahinnya di bagian sini sebenarnya. Cuma saya akan jelaskan fungsi dari snapshot ini dulu. Jadi fungsi dari if ini adalah jika username atau font benar atau ditemukan ya benar, maka instruksinya yang dijalankan adalah dari sini ke sini. Nah, tapi kalau username-nya salah, berarti kita taruh else di sini ya. Else, enter. Nah, oke, kita kasih jarak deh. Jika username atau font salah, nah maka tak sama kayak password tadi, tampilkan error, pesan error. Ctrl C di sini, paste, kemudian kita sesuaikan di username, dan di sini username juga ya, supaya supaya ada pesan kesalahan, username salah, dan tadi ada fokusnya. Oke, kalau sudah gini teman-teman bisa run dan harusnya coding kita sudah selesai. Oke, coba kita gunakan username yang salah. Contohnya ini ya. Username-nya adalah 00123. Coba 0-nya dihilangkan 0123. Passwordnya admin aja, sesuai dengan yang ini ya. Go, tunggu sebentar. Nah, di sini sudah muncul pesan kesalahan dan edit teksnya dia di set fokus, request focus ya. Itu artinya benar. Gimana kalau username-nya benar tapi ininya salah? Go. Nah, seharusnya kalau username-nya benar dan passwordnya salah, maka pesan kesalahan yang ada di username ini akan hilang dan fokusnya juga akan hilang. Gitu teman-teman cara kerjanya. Nah, maka dari itu di yang kita ini, coding kita ini harus kita perbaiki. Nah, di sini ya. Oke, saya bilang tadi kalau username-nya benar tapi passwordnya salah, maka di username ini pesan kesalahannya hilang kan. Nah, cara menghilangkannya gimana? Saya lihat contekan juga nih. Oke, copy aja lah. Oke, maka kita taruh di sini codingnya ya. Artinya username ini pesan kesalahannya dihilangkan dan error enable-nya dinonaktifkan gitu ya. Nah, dengan begini kalau username-nya kalau pengguna memasukkan username yang benar tapi passwordnya salah, maka pesan kesalahan yang di sini tidak ada ya. Yang ada cuma ada di passwordnya. Kita buktikan. Oke, tadi 00123 maaf salah kok di sini. 00123. Kemudian di sini go. Nah, benar ya. Jadi pesan kesalahannya cuma ada di password, sedangkan username-nya sudah benar. Nah, kira-kira gitu dulu untuk
tahapan proyek kita yang ke-8 ini. Nah, selanjutnya kita akan di tahapan ke-9 kita akan membuat desain dashboard ya. Kan tadi desain dashboardnya baru ada text view ya. Text view ini nanti kita akan membangun tampilan dashboard yang benar-benar menarik dari segi UI-nya di tahapan ke-9 ini. Nah, kemudian yaitu sampai jumpa di tutorial berikutnya, mudah-mudahan bermanfaat.